Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Sebagian orang atau segelintir orang yang selalu membela toleransi yang kebablasan, yaitu membela seseorang atau segolongan orang-orang bodoh yang melakukan ritual keagamaan bersama di gereja bersama orang-orang Kristen, itu biasanya berhujjah ya dengan hadis yang menerangkan tentang Rasulullah SAW mengizinkan Nasoro Najran atau Kristen Najran yang sedang berkunjung dan berdebat dengan Nabi, dan Nabi mempersilahkan mereka untuk sholat di Masjid Nabawi sebagaimana termaktub dalam beberapa kitab sirah, termasuk diantaranya Sirah Ibnu Ishaq. Nah, redaksi hadisnya seperti ini. Qala haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair qala qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatah yakni wafdu Najran fadakhalu alaihi masjidahu hina shalla al-asra ila anqal qala yaqulu ba'du man ra'ahum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna ba'dahum wafdan mislahum wa qad hanat salatuhum faqamu fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum fasallau ilal masyriq. Nah, dalam riwayat ini dijelaskan bahwa utusan atau delegasi dari Najran ya, yang dalam satu riwayat berjumlah 16, datang kepada Rasulullah. Nah, ketika masuk waktu asar dan juga ketika jam atau waktu kebaktian mereka juga masuk, maka kemudian Nasoro atau Kristen Najran ini melakukan kebaktiannya di Masjid Rasulullah atau di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, melihat tindakan hal itu, maka kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, da'uhum, biarkan mereka. Kemudian mereka melakukan kebaktiannya menghadap ke arah timur. Nah, hadis ini selalu dibuat acuan atau dibuat hujah atau dibuat alasan argumentasi oleh orang-orang yang sok toleransi, yang membela terhadap praktek-praktek atau tindakan-tindakan yang bodoh, yaitu Natalan bersama atau Natalan plus Maulid dalam satu tempat di gereja dan semacamnya, dan hal-hal buruk yang lain yang mengarah terhadap kekufuran. Nah, sebenarnya seperti apa kandungan hadis ini? Nah, pertama kita lacak dari segi sanadnya ya. Yang pertama itu, hadis ini diriwayatkan dari 3 jalur. Yang saya temukan di 3 jalur. Yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beserta juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ats-Tsalabi dalam tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Nah, hadis ini yang melalui riwayat Muhammad bin Ja'far bin Zubair itu oleh para ulama disebut dengan hadis munqati' dan mu'dhal. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari jalur yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ats-Tsalabi dalam tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan dari jalur Muhammad bin Marwan As-Suddi dari Al-Kalbi ya. Ini para ulama mengatakan bahwa Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Shaghir, dia diklaim oleh para ulama sebagai matruk muttaham bil kadzib. Artinya orang yang matruk, orang yang hadisnya tidak dianggap, dan juga orang yang muttaham bil kadzib, orang yang diduga melakukan beberapa kedustaan. Nah, menyikapi Muhammad bin Marwan As-Suddi Shaghir ini, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitab Ad-Du'afanya, beliau mengatakan sakatu anhu la yuktabu hadithuhu albattah. Para ulama tidak banyak berkomentar terhadap Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Shaghir ini. Bahkan beliau mengatakan la yuktabu hadisu albattah, bahkan hadisnya sama sekali tidak pernah ditulis. Begitu juga pandangan yang sama diutarakan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukun, bahwa Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Shaghir itu termasuk matrukul hadis juga ya.
Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Ibnu Hibban mengatakan, kana mimman yarwi al-mawdu'at adil athbat la yahillu kitabatu hadithihi illa ala jihatil i'tibar walal ihtijaj bihi bihalin minal ahwal. Jadi Muhammad bin Marwan ini termasuk perawi yang sering meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Tidak boleh menulis hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Marwan As-Suddi ini kecuali atas dasar i'tibar saja, dan juga tidak boleh menggunakan ihtijaj atau berargumen menggunakan hadis-hadis riwayat Marwan bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan As-Suddi As-Shaghir. Itu untuk jalur yang kedua dari Marwan bin Muhammad. Kemudian hadis tentang wafdu Najron atau Kristen Najron yang dipersilahkan oleh Rasulullah untuk sholat di Masjid Nabawi itu juga diriwayatkan oleh Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya Al-Kashf wal Bayan dari jalur Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi dari babaknya dari Rabi' bin Anas. Nah, hadis yang melalui jalur Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi dari abahnya dari Rabi' bin Anas ini kata para ulama termasuk yang mengkotek dan dhaif. Memang di situ ada Rabi' bin Anas yang dikenal dengan soduk dari kalangan tabi'in. Hadisnya itu mursal, summa yarwihi anhu Abu Ja'far Ar-Razi wa riwayatuhu anhu dhaifatun muttaribah. Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Thiqatnya beliau mengatakan wan nasu yattaquna hadisahu maka nah min riwayati Abi Ja'far anhu li'anna fiha ittirabun katsirun. Nah, para ulama itu sangat berhati-hati terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ja'far Ar-Razi ini. Karena apa? Karena di dalam hadis riwayat dari Abi Ja'far Ar-Razi banyak ittirab. Kemudian yang kedua, hadis tersebut bertentangan dengan ayat yang ada dalam surat Al-Jin ayat 18, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Tidak boleh ada tindakan isyrak atau menyekutukan Allah di dalam masjid. Mengomentari ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan qauluhu ta'ala fala tad'u ma'allahi ahadan hada tawbihun lil musyrikin fi du'aihim ma'allah ghairahu fil masjidil haram. Ini adalah taubih atau celaan terhadap orang musyrik yang telah melakukan kesyirikan di dalam Masjidil Haram. Waqala Mujahid, juga Al-Imam Mujahid mengomentari ayat ini, kanatil yahud wan nasara idza dakhalu kana isahum wa bi'ahum asyraku billah. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ketika mereka masuk ke dalam tempat ritual mereka, kanisa, gereja, kelenteng dan semacamnya, asyraku billah, mereka menyekutukan Allah. Maka fa'amarallahu nabiyahu wal mu'minin ay yukhlisu lillahi ad-da'wah idza dakhalul masajidah kullaha. Sehingga Allah memerintahkan nabinya dan para orang-orang mukmin untuk ikhlas, artinya tidak syirik, ikhlas memurnikan ibadah karena Allah ketika kita atau orang mukmin, orang Islam masuk ke masjid masing-masing. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya salah satu kitab namanya Fathul Bari. Nah, mengomentari hadis tersebut dalam kitab itu beliau mengatakan fakama annahum la yumakkinuna min fi'li ibadatihim fil masajid fakadza la yanbaghi lil muslimin ay yusallu shalawatihim fi ma'abidil kuffar allati hiya mawdi'u kufrihim. Sebagaimana tidak dimungkinkan, tidak diperkenankan orang-orang Kristen, kafir dan semacamnya beribadah di masjid, begitu juga orang-orang muslim tidak boleh melakukan sholat atau sembahyang di tempat ibadah mereka, gereja, sinagog dan yang lainnya.
Ibnu Rajab Al-Hambali ketika sudah menyitir hadis tentang Kristen Najran yang sholat di Masjid Nabawi tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadza munqati'un dhaif la yuhtaj bimislihi. Hadis ini adalah munqati' dan dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan kemudian beliau bilang seperti ini, walau soha fa innahu yuhmalu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'allafahum bidzalik fi dzalikal waqti istijlaban liqulubihim wa khasyatan linufurihim anil islam walamma zalatil hajah ila misli dzalik lam yajuz al iqraru ala mislihi. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seandainya pun hadis tersebut itu sahih, maka itu harus dilarikan, atau pemahamannya atau maksudnya adalah bahwa Nabi ingin menarik simpati mereka di kala itu saja, istijlaban liqulubihim, ingin menarik hati mereka biar simpati terhadap agama Islam ini, wa khasyatan linufurihim anil Islam, dan khawatir mereka lari atau kabur dan menghindari terhadap Islam. Sehingga karena alasan itulah kemudian Rasulullah memperkenankan. Nah, ketika dua hajat tersebut sudah tidak ada, yang pertama istijlaban liqulubihim, menarik simpati mereka, dan wa khasyatan linufurihim anil Islam, ya, walamma zalatil haji ila misli dzalik, maka lam yajuz al iqrar ala mislihi, maka kita tidak boleh ikrar atau mengakui terhadap perbuatan-perbuatan yang sama dengan hal ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, melakukan kebaktian, Natalan bersama dan semacamnya. Yang satu yang muslim sembahyang di gereja, kemudian yang kafir Natalan di masjid, atau mencampur aduk dua kegiatan ritual keagamaan yang memang beda dalam satu tempat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.